Sejawat Direktur Rumah Sakit, selamat datang di Hospital Business Breakthrough, sebuah series podcast. Hari ini akan masuk seri kedua tentang selamatkan rumah sakit dengan kendali mutu dan kendali biaya. Suatu isu lama yang terus berulang, dan kali ini yang sangat menarik buat teman-teman sekalian terkait dengan undercoding, pending claim, dan dispute claim BPJS di rumah sakit, yang tentu saja harus juga berkomunikasi dengan dokter dan klinisi. Nah, untuk membedah hal itu, hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita ahli transformasi manajemen rumah sakit, Dr. Sahril Mansur, SPP, MPA. Selamat datang, Dok, di war room kita. Ya, terima kasih Pak Tanto dan teman-teman para direktur dan para manajemen rumah sakit. Senang bertemu kembali di episode yang kedua ini. Nah, langsung saja, Dr. Sahril, kita mulai dari isu yang sangat sensitif buat teman-teman di rumah sakit, yaitu cash flow. Hari ini banyak rumah sakit yang harus mengalami, ya bisa dibilang pil pahit. Bagaimana mereka sudah optimal dalam melayani pasien BPJS, namun karena satu dan lain hal, sehingga teman-teman harus menghadapi situasi pending claim, ya, apakah karena undercoding, apakah karena ada yang tidak lengkap, dokter penanggung jawab pasien dalam mengisi electronic medical record, sehingga ini sangat mengganggu kaitannya cash flow rumah sakit. Karena apa? Karena harus menunggu waktu lebih dari 6 bulan, bahkan ada yang sampai dispute claim. Akibatnya jelas bahwa forecast cash flow manajemen rumah sakit menjadi terganggu. Kaitannya dengan kelancaran operasional rumah sakit. Nah, terkait dengan hal ini, Dok, bagaimana memitigasi atau mengantisipasi underclaim dan dispute claim yang dihadapi oleh teman-teman direktur rumah sakit yang melayani BPJS, Dok? Ya, betul Pak Artanto ya. Jadi banyak rumah sakit yang saat ini kondisinya memprihatinkan karena terganggunya cash flow rumah sakit. Iya, betul. Artinya hak rumah sakit yang sudah memberikan layanan pasien BPJS itu tertunda karena pending claim, bahkan ada dispute claim. Iya, betul. Nah, kalau ini menumpuk, ada yang 2 miliar, ada yang 5, bahkan ada yang puluhan miliar masih tertahan di BPJS, belum bisa terbayarkan. Sebetulnya rumah sakit harus senang sebetulnya, karena 80-90% pasien di rumah sakit itu adalah pasien BPJS. Realitanya seperti itu, ya, apalagi sudah menjadi capital market sebetulnya. Betul. Hanya saja begitu layanan sudah dilakukan, tidak bisa dilakukan klaim yang sesuai dengan harapan. Nah, untuk itu kita coba bagaimana sih seharusnya rumah sakit memitigasi itu. Pertama di pending claim ya. Jadi kenapa klaim itu dipending sama BPJS ya? Nah, itu yang paling banyak. Iya, yang pertama itu karena memang persyaratan atau kelengkapan yang tidak sesuai dengan aturan yang dibuat oleh BPJS. Gitu. Bayangkan kalau klaim kurang 1, kurang 2 syarat, maka kan tidak akan diberikan oleh pasien diberikan oleh BPJS untuk dibayar. Betul. Dan untuk itu ya harusnya rumah sakit mempunyai suatu target minimal, ya, itu 2-3% atau maksimal 5% klaim pending itu boleh terjadi. Betul. Kalau itu lebih dari itu, wah, sangat memprihatinkan. Yang kedua karena dispute claim. Dispute claim itu artinya gini, antara klaim yang diberikan oleh rumah sakit ke BPJS tidak sesuai dengan apa yang menjadi verifikasi, sehingga terjadi suatu semacam ketidaksesuaian dan cenderung berpotensi ke tidak bisa dibayarnya sebelum ini diselesaikan. Dan itu yang terjadi dengan dispute tadi ya? Iya, jadi dispute soalnya gini. Klaim rumah sakit mengajukan diagnosisnya ini, tindakannya ini. Tapi begitu dilihat bukti-bukti oleh teman-teman BPJS, verifikasi nggak sesuai. Betul. Nah, sehingga mungkin dianggap klaimnya terlalu tinggi dan seterusnya. Sehingga ini harus diselesaikan. Itu bukan 1-2, ya itu banyak. Sehingga
harusnya rumah sakit juga membuat target bagaimana dispute claim ini menjadi perhatian yang penting. Betul, betul. Nah, harapannya ke depan kita benahi dulu ini, ya. Benahi dulu. Nah, pertanyaan berikutnya itu menyangkut dengan dibenahi. Mulai dari mana membenahi itu, Dok? Ya, Di rumah sakit teman-teman. betul. Saya kira teman-teman direktur rumah sakit harusnya tahu ya. Iya. Tahu karena ada aturan-aturan yang jelas sebetulnya ya. Iya. Ya, kapan klaim itu diajukan? Oke. Kemudian kapan klaim itu dibayar? Itu sudah jelas semua. Oke. Ya. Jadi BPJS itu akan selalu membayar klaimnya yang diajukan. Hanya saja tidak akan dibayar kalau tidak sesuai dengan klaim tadi. Ya. Betul. Contoh, kita mengajukan klaim 1.000 pasien. Iya. Ya, tapi begitu diverifikasi hanya 500. 500-nya itu masih harus dilengkapi dulu. Nah, ini sangat merugikan rumah sakit. Nah, untuk itu pembenahannya bagaimana? Ya, di ujung rumah sakit ya harus ada verifikasi akhir ya, bahwasanya semua yang diklaimkan itu tidak ada lagi yang cacat administrasi, cacat dokumen. Nah, gitu ya. Tadi kalau ditarget maksimal itu teman-teman tahu hanya 5%, jangan lebih. Nah, jadi kalau idealnya hanya 1%, kalau bisa 0%. Iya. Walaupun sebetulnya ada rumah sakit loh yang sudah nol pending, ada, hanya tidak banyak. Betul, betul. Hanya berkisar 1-2, tapi di atas 5 cukup banyak. Ini yang menjadi terganggunya cash flow rumah sakit. Oke, Dok, itu menarik sekali. Tadi, jadi kalau mitigasinya dimulai di ujung, ada verifikator, ada verifikasi dari rumah sakit. Tapi di awal kan tentu dari klinisi, dari dokter penanggung jawab pasien yang betul-betul memahami indikasi dan terapi sesuai dengan requirement yang dibutuhkan. Jadi Nah, gimana ini menjembatani antara verifikator dengan dokter klinisi ini, Dok? Jadi betul, tadi saya katakan di ujung, artinya begitu keluar dari rumah sakit, itu harapannya tidak ada lagi yang salah, atau minimal, itu di ujung. Baik. Tapi betul, bagaimana bisa menuju ke ujung kalau di awalnya tidak bisa? Benar. Nah, di awalnya itu dimulai dari SDM-nya. Yang terkait, yang terlibat dari depan, dari front, front depan itu, pendaftaran sampai ke pelayanan, apakah itu dirawat jalan, dirawat inap, kemudian dioperasi, itu harus paham betul SDM yang terkait. Paham apa? Paham administrasi tadi. Ya. Sehingga di ujung tadi, yang bagian coding, yang disebut coder tadi, itu tidak kesulitan. Nah, pengalaman saya banyak sekali coding itu terganggu karena tidak lengkapnya administrasi ini. Iya, betul. Nah, satu lagi yang terpenting adalah bagian pengawasan dan pengendalian. Oke. Itu tadi di bagian di akhir ya, Dok ya? Boleh, semua. Pokoknya rawat jalan. Itu harus ada bagian pengawasan dan pengendalian. Nah, siapa itu? Ya, disebut dengan supervisor, boleh. Kalau kita menyebutnya di rumah sakit adalah tim pengendalian. Tim pengendalian ya. Mengendalikan dia, benar nggak yang dilakukan oleh orang-orang tadi gitu ya? Betul. Dirawat inap pun itu juga ada namanya case manager ya. Itu harus case manager ya. Memeriksa, mengawasi ya apa yang telah dilakukan prosesnya tadi. Baik. Nah, kalau ada dokter yang belum nulis dia, kalau ada perawat yang enggak itu. Nah, tanpa itu maka bolong-bolong akan terus berulang. Oke, menarik sekali, Dok. Dan ini saya sempat baca salah satu riset kecil saya gitu, bahwa menurut data annualnya di Persi sama di BPJS Watch ini ya, rumah sakit Indonesia itu mengalami ya tanda kutip pending claim dan dispute itu bisa deviasinya cukup signifikan, bisa 15%, bahkan ada yang sampai 20% terkait dengan undercoding. Nah, menarik tadi sudah disampaikan tentang undercoding, yang artinya apa? Ini nggak bisa deteksi oleh teman-teman direktur rumah sakit, kan gitu, Dok. Artinya 20% ini cukup signifikan kalau rumah sakit tipe C mungkin nggak, tapi kalau yang tipe B, tipe C juga sekarang sudah nilainya udah 10 M ke atas transaksinya. Kalau 20% 2 miliar loh, Dok. Betul. Nah, bagaimana ini? Oke. Tadi kan bagaimana kita mengawal sistem ya. Betul. Jadi dari ujung sampai akhir. Oke, gitu ya. Iya, betul. Sekarang baru kita masuk ke dalam kebenaran. Iya.
Arti kebenaran itu keakuratan, Iya. presisinya. Betul. Kan di dalam diagnosis dan tindakan pasien BPJS itu hanya ada dua ya. Satu diagnosis, yang kedua tindakan. Iya. Sebetulnya. Itu melalui ICD-10 dan ICD-10 dan ICD-9. ICD-9 ya. Nah ya, gitu ya. Nah, severity level, namanya itu severity level ya. Severity. Tingkat kesakitan seseorang itu ada yang ringan, sedang, dan berat. Betul. Ini bergantung kepada data yang ada dan semuanya mempunyai harga yang berbeda-beda. Iya, Contoh, kalau dia severity levelnya ringan, Iya. murah bayarnya. Begitu dia sedang, lebih lagi. Dengan penyakit yang sama ya. Iya, betul. Lebih berat lagi, besar lagi. Iya. Nah, bagaimana cara membedakan ini adalah adanya suatu pemeriksaan penunjang yang lain. Contoh saja sederhana. Ada pasien tipoid, ya, tipes ya. Begitu dia HB-nya rendah, maka dia sudah masuk level severity level yang berbeda. Oke. Kemudian ada pasien yang operasi. Kalau operasi sederhana, mungkin dia masuk yang simple tadi. Tapi begitu dia ada kompleksitas dalam itu, maka akan meningkat. Iya. Nah, kalau ini dikerjakan, memang betul dikerjakan dan tidak ditulis, ya, tidak ditulis oleh SDM tadi, itu menjadi kerugian yang besar. Itu 1, 2, 3 numpuk. Nah, bayangkan kalau satu hari itu pasien yang kita sebut dengan undercoding. Undercoding itu dia harusnya codingnya segini loh, naik level sedang atau berat. Tapi karena tidak ada ditulis dalam hal penunjang ini, maka coder tadi nggak bisa memasukkan, nggak ada buktinya kok. Betul. Nah, minimal aja tadi HB, kemudian pemeriksaan penunjang ya, kemudian tindakan. Nah, ini perlunya tadi pengawasan dan pengendalian. Jadi pada informasi yang disampaikan di bisnis proses tadi, titik awalnya adalah dari mulai pasien datang dihandle oleh dokter penanggung jawab, kemudian bagaimana mendiagnosisnya harus sesuai kan itu ya, jangan sampai terjadi under diagnosis sehingga satu saja diagnosis atau keliru kan itu, artinya di sini fungsi pengawasan harus jalan ya untuk memverifikasi lagi. Betul. Jadi setiap layanan itu ada pengawasan dan pengendalian. Iya, untuk betul. tadi melihat tadi. Betul. Kalau ada deviasi. Iya, jangan sampai kita ya karena ketidaktahuan atau karena kesengajaan atau karena macam-macam lah sebab itu. Iya. Tapi kalau diingatkan, nah kalau sistem ini berjalan terus, maka akan menjadi budaya. Iya. Makanya nanti ada istilah kendali mutu, kendali biaya, ya kan? Iya. Mutu tetap jalan, nggak boleh dikurangi sama sekali, tapi biaya juga gitu dong, ya gitu. Betul. Nah, bicara tentang real cost ini dok, ada musuh utama efisiensi yang kita sama-sama tahu, yaitu length of stay, lama tinggal pasien dirawat di rumah sakit. Spesifiknya seperti rawat inap tentu, kemudian ada pasien IGD, berapa lama dari masuk IGD sampai dengan ada terapi. Sederhananya bahwa makin lama pasien berada di IGD atau di rumah sakit atau dirawat inap, itu kos operasional rumah sakit argunya berjalan. Dan ini tentu menambah biaya buat teman-teman di rumah sakit. Dan kita sama-sama tahu, dan kita sama-sama tahu bahwa tarif inasi BPJS itu flat, sesuai dengan ketentuan. Nah, bagaimana standar taktisnya untuk menyeimbangkan kendali mutu dan kendali biaya oleh teman-teman di rumah sakit, dok? Ya, wah ini pertanyaannya tajam juga ya. Iya. Tapi sebetulnya teman-teman direktur rumah sakit ini sangat paham ini kan. Oh, sangat paham. Dan mungkin pada kesempatan ini saya mengingatkan saja sebetulnya, betul. Mengingatkan hal-hal yang harus dilakukan. Yang pertama harus disampaikan kepada seluruh yang terkait, seluruh ya, bukan hanya DPJP, seluruh, bahwa pembayaran BPJS ini berdasarkan paket inasi BPJS, gitu ya. Betul. Baik itu paket rawat jalan, rawat inap maupun operasi gitu. Hanya paket itu berdasarkan diagnosis plus tindakan tadi.
Gitu ya. Betul. Jadi tidak ada hitungannya berapa hari, nggak. BPJS nggak mau tahu. Ya. Nah untuk itu makanya kita mempunyai kendali mutu melalui clinical pathway. Oh iya, betul. Jadi clinical pathway yang dibuat ini menjadi guideline bagi kita. Betul. Ya. Clinical pathway. Ya, agar apa yang diberikan dan dilakukan pengobatan dan perawatan pasien ini sesuai dengan penyakitnya. Ya gitu ya. Berbeda zaman dulu. Kalau zaman dulu namanya fee for service, ya. Dihitung berdasarkan tindakan layanan. Bukan, dihitung berdasarkan unit cost, ya. Berdasarkan tindakan layanan yang dilakukan. Jadi kalau zaman dulu kepada pasien itu setiap tindakan, setiap apa ditulis semua. Ya. Nah, baru dihitung harganya berapa. Harganya, ya. Betul. Nah kalau dihitung dengan unit cost lagi, itu lebih berat lagi. Contoh harus menghitung unit cost SDM, unit cost sarana dan prasarana. Betul. Nah, kalau ini dua hal yang sangat berbeda, yang kalau nggak bisa ketemu. Betul. Nggak bisa ketemu. Makanya kalau diketemukan selalu rugi rumah sakit. Tarif rumah sakit jauh lebih tinggi. Betul. Tapi tarif inasi bijis yang dibuat ini adalah berdasarkan kesepakatan nasional. Nah untuk itu pengendaliannya gimana? Dengan clinical pathway tadi, ya. Contoh, kalau pasien ini hanya perlu pemeriksaan 1-2 macam, cukup 1-2 macam. Jangan diperiksa macam-macam. Ya. Kemudian kalau perlu diperiksa 1-2 lab, ya 1-2 lab saja, jangan sampai bermacam-macam. Karena akan menimbulkan biaya. Cost tadi muncul. Begitupun obat, ya, obat. Obat ini sangat penting. Kenapa dokter harus memegang clinical pathway? Kalau obat itu hanya diberikan dalam waktu 3 hari, ya 3 hari aja. Jangan lebih dari itu. Nah, kalau ini tidak disampaikan kepada DPJB, jangan lupa pasien ini, wah ini hanya clinical pathway-nya hanya 3 hari atau 5 hari. Iya. Tuh. Kemudian tadi menyinggung long of stay. Ya. Atau length of stay. Itu adalah loss di mana pasien rawat inap. Kalau ini tidak diberikan suatu pemahaman, yang kedua tidak dilakukan monep dan pengendalian, boleh pengendalian tadi ya? Betul, kalau rawat inap itu harus ada case manager. Iya, artinya di sini ada suatu ketegasan dari manajemen melalui tadi pengendali tadi bahwa, dan harus mengkomunikasikan ke pasien. Ke DPJB, jangan pasien. Jangan pasien. Oh, ke DPJB ya. DPJB itu apa? Pasien itu nggak mau tahu. Yang penting dia sembuh. Gitu. Jadi kuncinya komunikasi antara manajemen dengan DPJB bahwa ada standar-standar ini yang harus dipahami sehingga ini bisa dilakukan oleh DPJB dengan tepat waktu tadi. Nah, ini ada dampak yang sering masuk di koran gitu. Wah, pasien belum sembuh dipulangkan. Nah, ini sebetulnya akses-akses yang harus dikomunikasikan. Kecuali memang rumah sakit itu ada kewajiban memang bisa menanggung sampai pasien itu maksimal mungkin. Contoh, kalau di ICU, pasien di ICU itu kan nggak gampang dirujuk gitu ya. Betul. Nah, kalau di ICU itu bawahnya 3 hari udah cukup, tapi pasien di ICU belum tentu, kadang-kadang 10 hari. Nah, itulah yang menjadi beban rumah sakit. Operasionalnya tapi rumah sakit. Ini sudah dihitung secara keseluruhan. Karena pasien BPJS itu kan secara keseluruhan. Makanya ada istilahnya bagian subsidi silang. Subsidi silang. Satu sisi ada keuntungan, tapi ya suatu saat ada kerugian. Area yang tapi harus diatur, jangan sampai nanti kerugian terus. Enggak. Itu fungsi dari monitoring, evaluasi, dan juga pengendalian. Nah, ini menarik sekali dok. Dalam prakteknya di rumah sakit banyak pasien yang harus membutuhkan atau ada kebutuhan untuk pengobatan tambahan. Nah, korelasinya dengan tadi plafon yang sudah dibatasi kan gitu ya, plafon BPJS yang dibatasi, sementara ini ada pengobatan tambahan. Bagaimana manajemen atau DPJB tapi mengantisipasi hal ini dok? Betul. Jadi dalam suatu kebijakan aturan di pasien BPJS ini memang
pengobatan dan perawatan sepenuhnya diberikan kepada rumah sakit, ya. Ya. Ada memang perawatan, pengobatan, bahkan penunjang yang mahal-mahal itu harus dilakukan oleh rumah sakit, ya. Karena kita adalah memberikan pertolongan kepada pasien. Sebagai contoh gini, ada pasien itu yang harus memerlukan antibiotik khusus, yang dengan antibiotik ini sudah nggak mempan. Nah, padahal antibiotik khusus ini mahal sekali, ya, antibiotik ya. Dan ini harus diberikan karena kita menolong nyawa manusia. Tapi bagaimana mengendalikannya? Kan gitu ya, kan? Jadi sebetulnya teman-teman direksi juga tahu kalau ini diatur dalam suatu skema, ya, mekanisme bagaimana alur di dalam kesepakatan dan persetujuan pemakaian itu. Sebagai contoh, DPJP boleh mengajukan itu dengan memakai form khusus. Ada form khusus yang ditujukan kepada komite medik, dan komite medik meneruskan kepada direktur, CQ direktur medik. Jadi direktur medik lah yang menyetujui itu boleh atau tidak. Nah, untuk itu bagaimana caranya? Ya dokternya harus dikasih tahu dulu. Dok, ini plafonnya sekian, kemudian obat ini sekian. Nah, kalau bisa diusahakan dengan obat-obat yang masih bisa mempunyai manfaat indikasi, maka itu diberikan. Menurut saya sebetulnya rumah sakit di Indonesia semuanya mempunyai namanya instalasi rekam medik. Iya, betul. Instalasi rekam medik, di bawahnya ada yang banyak case-mix, yaitu bagaimana membuat suatu coding, bagaimana menyiapkan klaim dan sebagainya. Nah, sekali lagi kita ingin semua sistem yang melayani pasien BPJS, ya, sejak awal sampai akhir ini memang mempunyai suatu pedoman yang clear, ya, siapapun yang terlibat di sana, ya, sehingga tidak ada lagi satu orang, dua orang yang mengganggu sistem. Nah, kalau satu dua orang yang mengganggu sistem, berat loh Pak Tanto, contoh ya, dirawat inap itu ya, ada perawat yang malas-malas membuat, atau dokter yang malas-malas membuat itu. Nah, beberapa pengalaman, kadang-kadang dokternya harus dipanggil ke meja direktur untuk mengisi rekam medik dengan baik. Bayangkan itu. Itu banyak. Harusnya tidak perlu terjadi. Betul. Karena dokter harus tahu begitu lengkap rekam medik yang dia catat, maka akan menghasilkan klaim yang sesuai dengan. Dan semuanya akan berdampak kepada dokter. Kalau di rumah sakit pemerintah akan menjadi remunerasi bagi dia. Tentu ini membutuhkan kedisiplinan dan komunikasi antara DPJP dengan tim manajemen rumah sakit. Dan bagaimana ini bisa berjalan rutin dan itu menjadi habit untuk apakah bentuknya evaluasi atau apa, agar ini bisa selalu ada continuous improvement di dalamnya. Menurut pengalaman dokter gimana, Dok? Untuk itu, maka dilakukan suatu feedback dan evaluasi secara rutin. Contoh, kita perlu dong memberikan feedback dan evaluasi kepada dokter atau DPJP. Contoh, ada dokter DPJP ini merawat pasien dalam 1 bulan ini, umpamanya 100 pasien, ya. Kemudian berapa rekam medis yang lengkap. Dan siap diklaimkan dengan benar, tidak lagi klaim pending. Dan juga kepada tadi tim pengendali atau orang dalam pengawasan, mengawasi tadi case manager. Tim case manager ya. Iya, apabila ada di bangsal A gitu ya, atau bangsal Pavilion Gria Puspa gitu umpamanya, itu juga dilihat berapa pasien yang ada di sana dalam 1 bulan. Kemudian dievaluasi sama atasannya. Makanya ada manajer kan, manajer dan kemudian ada direktur. Nah, di sini direktur medis, direktur keuangan juga harus berperan di sini. Bayangkan kalau ada pasien tadi 100 ya dirawat, tapi 50% cuman itu karena ketidaklengkapan rekam medis, maka ini menjadi bahaya banget dan semakin lama rumah sakit akan. Dan itu terjadi loh ya. Betul.
Nah, siasat apa yang dilakukan? Saya kira para direktur sudah berusaha keras. Kalau kami dulu dengan cara kami panggil langsung, suruh mengerjakan rekam medis di depan kita, di depan direksi, dan akhirnya ini menjadi catatan bagi dia, ya. Samping dia diperingatkan. Bagian dari continuous improvement. Iya, dan itu menjadi tanggung jawab dia dan juga hak dia sebetulnya. Betul. Ada hak kamu loh di sini yang nggak bisa dibayar sama kamu. Betul. Oke. Dan juga perlunya lakukan evaluasi pembayaran ya. Nah, ini penting. Ini buat teman-teman direktur keuangan ini, direktur medik ya. Kalau tiap bulan itu harus dievaluasi nih. Contohnya rawat jalan. Iya. Ini bocor-bocor halus ya. Betul. Rawat jalan ada 1.000 satu bulan. 1.000. Benar nggak yang diklaimkan itu 1.000? Iya. Ternyata ada deviasi lagi. Ada deviasi lagi. Nah, coba dilakukan. Kalau ini dilakukan secara rutin, maka bocor-bocor halusnya tidak akan terjadi. Ya. Jadi kalau 1.000 pasien, ya 1.000 yang harus diklaimkan. Ya kan? Itu baru jumlah loh ya. Iya. Nah, begitu klaim, dia juga. Umpamanya diklaimkan pasien 500, maka ya, iya. 500. Syukur kalau dibayar semua, berarti aman ya. Betul. Tapi ternyata ada klaim pending. Iya. Gara-gara tadi kan. Betul. Jadi yang klaim tadi juga harus dievaluasi. Jadi manajer keuangan atau direktur keuangan, direktur medis, manajer medis harus melakukan ini. Ya, apakah mau dilakukan 2 minggu atau mau dilakukan 1 bulan, silakan. Tapi yang jelas antara jumlah pasien yang dilayani dengan yang diklaimkan itu matching. Kalaupun tidak, maka diberi batas waktu dalam 1 kali 24 jam atau 3 kali 24 jam harus selesai. Kalau tidak, numpuk kan? Numpuk lagi. Nah, begitu tadi kan. Kalau pasien ada 1.000, ya, kemudian diklaimkan cuma 800, ya kan? Kemudian klaim pending cuma 600, kerugiannya sangat beruntun, ya kan? Betul. Nah, itu dievaluasi oleh direktur keuangan, direktur medik bareng. Nah, sehingga kita harus tahu nih antara yang kita layani dan uang yang harus datang harusnya. Nah, perkara nanti ada selisih itu nggak ada masalah karena memang harus begitu kan subsidi silang tadi. Tapi jangan sampai jumlah tadi tidak sama. Betul. Ya kan? Betul. Nah, kalau dispute itu juga tidak gampang karena harus menunjukkan bukti eviden yang dibutuhkan. Nah, pengalaman kami dan beberapa rumah sakit yang sudah baik itu melakukan kolaborasi dengan verifikator BPJS. Ada rumah sakit yang memberikan tempat namanya verifikator bersama. Kalau bersama itu udah clear kan? Oke. Berarti antara rumah sakit dan BPJS punya persepsi yang sama sudah. Soalnya kan klaim itu kan banyak ya. Bukan hanya 1, 2, 10, 20. Kalau ratusan, bayangkan ini 500 sudah diverifikasi rumah sakit, dikirim ke BPJS, berapa hari dia harus? Betul. Terima kasih Dok, luar biasa ulasannya tadi. Nah, di luar urusan dapur finansial, ya, ada realitas di lapangan yang dirasakan langsung oleh pasien. Antara lain yang kita sama-sama tahu, kalau di poliklinik itu pasien membludak, ataupun pasien yang harus menjalani operasi membutuhkan waktu tunggu yang lama. Nah, berdasarkan pengalaman dokter nih, dan juga buat teman-teman direktur, ada saran terobosan apa yang harus dilakukan oleh direktur rumah sakit agar bisa punya suatu service level agreement yang lebih baik tanpa harus mengorbankan efisiensi tadi. Ya, terima kasih. Sebelum jawab itu, ada hal yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan berkenan dan bermanfaat bagi teman-teman direksi. Jadi antara BPJS dan rumah sakit ini sebetulnya itu satu rumah ya. Ada orang yang menyebutnya kayak suami istri, kemudian kayak mata uang gitu. Artinya uang itu kalau mata satu kan nggak berlaku kan? Harus dua sisi. Nah, kadang-kadang di lapangan terjadi hal-hal yang menjadi
kurang enak hubungan antara BPJS dan rumah sakit. Rumah sakit. Nah, sebetulnya kalau itu kita dekatkan, semua melayani masyarakat, ya. Begitupun masyarakatnya, dia butuh BPJS dan juga butuh rumah sakit, ya. Jadi saya ini pasien BPJS, tapi saya juga di rumah sakit, gitu ya. Nah, yang pertama begini, sebetulnya ada aturan-aturan, persyaratan-persyaratan untuk menjadi rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS. Sekarang aja contohnya dengan KRIS itu ya. Ya, kamar rawat inap standar itu ya. bagus sekali terobosan bahwa pemerintah, khususnya sini BPJS dan Kementerian Kesehatan memberikan suatu tempat yang nyaman layak Untuk bagi pasien. Kan ada dulu rumah sakit yang satu ruangan bisa 6, bisa 8. Ya, berkelas. Sekarang 4, Oh, ya, boleh. Ya. Bahkan harus AC. Ya, harus ada tempat AC, tidurnya, standar. atau AC-nya, kemudian kamar mandinya itu. Iya. Itu salah satu bentuk. Kemudian bagaimana ruang tunggu, ruang itu diatur sebetulnya ya. Dan saya kira memang harus begitu ya. Siapa lagi yang akan memberikan begini kalau bukan kita sendiri, itu rakyat kita sendiri. Jadi sama-sama lah gitu ya. Dan yang kedua juga diingatkan kepada dokter, perawat dan rumah sakit sistem itu, kita juga mendapatkan pendapatan rumah sakit dari layanan ini. Ini harus disadari sama-sama. Nah, untuk itu perlunya kerjasama. Nah, bagaimana mengatasi keluhan yang sering terjadi? Wah, pasiennya lama banget nih antrinya di rumah sakit A. Ya, datang subuh ya, ngambil antrian. Bahkan pernah dengar nggak antrian pakai sendal, pakai batu gitu ya? Benar ada. Itu karena memang edukasi dan sosialisasi yang harus terus-menerus dilakukan, ya kan? Sebetulnya BPJS dan rumah sakit itu mengatur yang disebut dengan pendaftaran online. Nah, bagus loh, udah maju sebetulnya ya. Teman-teman direktur, saya kira ini harus dievaluasi sebagai bagian yang untuk membuat kenyamanan bagi pasien maupun nyaman bagi dokternya ya kan. Betul. Dokter juga nggak nyaman loh kalau numpuk-numpuk antri panjang gitu kan. Betul. Nah, dia dengan online itu dia jelas tanggal sekian dan jam sekian. Nah, ini harus diedukasi ulang kepada pasien keluarganya. Kamu kan jam 11, jangan datang jam 6. Nah, kira-kira begitu loh ya. Nah, sehingga dia harus didik kalau pelayanannya jam 11, datanglah jam 10 atau setengah 10. Nah, pihak rumah sakit juga harus tegas. Karena ruang tunggu juga terbatas, maka dia juga akan harus mengatur. Kalau daftar pendaftarannya ini jam sekian, itu jangan suruh masuk, nggak boleh. Masuk ke luar. Makan-makan dulu kemana-mana. Yang boleh masuk adalah 1 jam sebelum layanan. Umpamanya. Nah, itu salah satu bentuk. Begitupun dengan ruang operasi. Nah, ini agak masalah. Nah, dengan sekarang dengan rumah sakit berbasis kompetensi itu bagus sekali. Artinya rumah sakit sudah mulai banyak yang bisa melakukan hal yang sama. Tidak harus dilakukan di rumah sakit Jantung Harapan Kita, di Darmais, tidak. Nah, dulu kan antrinya begitu kan, harus ke Darmais, ini enggak, sekarang diatur. Nah, sehingga dengan pengaturan itu akan semakin mudah. Terdistribusi. Jadi ada pengaturan yang kalau di dalam pasien rawat inap itu namanya SPGDT ya. Jadi pasien-pasien yang mau masuk rawat inap didaftarin dulu. Kalau ada ruangan ya, kemudian ada dokter yang bisa melayani, silakan dikirim. Nah, banyak kalau dulu kan kasusnya tahu-tahu dikirim gitu kan. Nah, numpuk di IGD. Sekarang alhamdulillah tidak terjadi. Begitupun juga dengan operasi harusnya dibuat dengan sistem itu gitu dan rawat inap. Nah, akhirnya enak loh. Saya antriannya tidak 6 bulan, 1 tahun, mungkin saya antriannya 1 minggu, 2 minggu atau 1 bulan. Saya kira wajar karena pasien BPJS ini banyak sekali. Tapi kalau antriannya sampai 6 bulan, 10 bulan itu kasihan. Nah, sekarang pemerintah, Kementerian Kesehatan, saya amati sangat bagus memberikan suatu pemerataan distribusi layanan yang untuk operasi. Jadi rumah sakit besar, mempunyai dokternya, ahlinya, alatnya, sehingga umpamanya dari Palembang, Sumatera Selatan nggak usah dong dirujuk. Nggak usah jauh-jauh ke Jakarta. Medan juga. Sepanjang sudah ada Center of Excellence di sekitar regionalnya. Ini salah satu terobosan bagaimana pemerintah memberikan suatu antisipasi, memberikan kemudahan layanan. Nah, mudah-mudahan dengan cara ini ya kita happy semua lah gitu ya.
Terima kasih luar biasa Dok, dan ini yang pamungkas nih. Jadi setelah uraian yang disampaikan oleh dokter dengan sangat tajamnya tadi, bahwa kami melihat sebagai seorang direktur tentu aktivitasnya sangat tidak mudah menghadapi sedemikian kompleks permasalahan yang dihadapi, dan itu sangat mungkin ada area blind spot yang dihadapi oleh direktur untuk continuous improvement area internal yang dihadapi. Ya. Nah, seberapa penting nih Dok untuk membutuhkan strategi bagi direktur ke depan dari yang bisa disampaikan dokter lagi ke depan ini, apa langkah-langkah berikutnya? Apakah dimungkinkan membutuhkan pandangan dari pihak lain? Gimana pendapat dokter? Ya, terima kasih. Jadi di akhir episode ini ada satu yang saya titipkan, yang saya sarankan kepada teman-teman direktur. Pasien BPJS ini adalah peluang emas, ya, peluang emas untuk pasar rumah sakit. Bayangkan ya, tahu-tahu 80%, 90% datang tanpa diminta dia datang. Itu kan betul peluang emas. Hanya saja kejadian-kejadian yang sering terjadi dan berulang-ulang di beberapa rumah sakit, ini yang harus dipelajari. Sebagai contoh tadi, adanya claim pending, claim dispute, undercoding, dan kemudian macam-macam yang menyebabkan tadi. Maka titik-titik itu harus menjadi perhatian khusus bagi direksi. Saya tahu direksi ya cukup sibuk dengan berbagai aktivitas, tapi ini harus menjadi prioritas karena nyawanya rumah sakit ada di sini. Bayangkan kalau pasiennya hanya 10% BPJS dan pasien di luar BPJS juga tidak ada, sedikit, kolapslah rumah sakit itu. Ya. Nah, untuk itu maka satu harus meningkatkan kapasitas dan kompetensi semua SDM yang terkait. Kapasitas dan kompetensi. Semua yang terkait. SDM. Mulai dari pendaftaran, kemudian di poliklinik, perawat, kemudian penunjang, dokter, keuangan itu harus satu sistem yang mempunyai kapasitas dan kompetensinya. Tidak ada lagi alasan bahwa lupa. Tidak ada alasan lagi pasiennya banyak, ditunda dulu dan sebagainya. Dan kemudian khusus bagi pengawas, ini sangat krusial bahwasanya peran pengawas, peran pengendali ini adalah suatu nyawanya bagi sistem layanan ini. Nah tentu saja dalam keterbatasan kita, keterbatasan rumah sakit, di titik-titik itu mana yang akan menjadi kelemahan? Contoh, dokter kan juga harus tahu coding kan, ya kan? Kemudian para perawat yang ada di sana juga harus tahu coding kan, ya. Nah itu mungkin harus ada pelatihan coding, pelatihan. Dan itu tidak gampang loh. Jadi kita harus sama nih. Jadi jangan sampai nanti karena kelalaian codingnya jadi undercoding. Betul. Kemudian ada lagi khusus di dalam evaluasi, ini penting. Karena tidak sebuah rumah sakit mempunyai personal dan kapasitas melakukan evaluasi, khususnya di dalam bisnisnya. Betul nggak sih pasien BPJS-nya sekian, kemudian yang diklaimkan sekian, turunnya sekian. Sign of business-nya harus ada. Cara ini maka harus dilakukan evaluasi rutin. Pertanyaannya, mampu nggak rumah sakit? Kalau tidak mampu tadi, memberikan pelatihan, memberikan peningkatan kapasitas, bahkan mungkin pendampingan agar memang apa yang menjadi sasaran kita itu terpenuhi dengan baik. Jangan lupa di rumah sakit itu biasanya ada yang disebut dengan konsultan keuangan, ada konsultan IT, ada konsultan hukum, dan konsultan bisnis. Manajemen atau bisnis, Sehingga jangan sampai nanti para direksi sibuk dengan operasional, lupa evaluasi bisnis, lupa evaluasi keuangan, dan sebagainya. Nah, dengan ada orang-orang ini, tidak semua harus ada tapi mana yang dibutuhkan,
akan membantu sekali. Nah, sehingga para direktur sangat terbantu untuk mengambil keputusan-keputusan. Ya. Demikian, Pak. Luar biasa, Dr. Sahril telah memberikan pemaparan dengan sangat tajam hari ini di Executive Briefing. Sejawat Direktur Rumah Sakit, bisa ditarik kesimpulan atau benang merahnya diskusi kita hari ini, satu, bahwa perdarahan atau cash flow rumah sakit tadi bukan salah BPJS loh ya. Jadi melainkan karena internal faktor yang harus disiplin untuk inline dengan ketentuan BPJS atau cashmix tadi ya. Kemudian yang kedua, diselipin dengan clinical pathway dari mulai di depan pasien sampai dengan dokter penanggung jawab pasien. Dan yang ketiga, direktur tentu sangat sibuk, dan karena kesibukannya ada area blind spot yang tidak dilihat, dan adanya insight dari pihak ketiga atau dari konsultan bisnis atau dari konsultan lainnya, itu bisa membantu direktur rumah sakit dalam memberikan perspektif yang lebih objektif. Jangan biarkan klaim rumah sakit Anda tertahan atau mengeluh soal pending claim atau dispute claim lagi, ya, karena BPJS tidak akan bisa menyelamatkan cash flow rumah sakit Anda kecuali Anda disiplin dari awal. Yang bisa mengamankan napas operasional rumah sakit adalah ketegasan eksekusi Anda sebagai direktur rumah sakit. Sejawat direktur dan manajemen rumah sakit, coba tulis di kolom komentar sesuai dengan nomor WA di bawah ini, apa diagnosis yang paling sering terjadi, apakah itu undercoding, dispute claim, atau claim pending, atau pembayaran rumah sakit. Dr. Sahril akan siap membantu Anda dan memberikan tip pamungkas untuk mengatasinya. Demikian, Dr. Sahril. Ya, insya Allah saya bisa berkontribusi buat teman-teman yang memang membutuhkan, khususnya berkaitan dengan layanan BPJS ini. Ya, kita sharing bersama-sama, mudah-mudahan akan menjadi suatu solusi yang baik untuk para direktur rumah sakit dengan target bagaimana pending claim minimal, ya kan, dispute claim minimal, dan jangan juga terjadi lagi undercoding, ya. Nah, tentu saja dengan kepatuhan ini, maka BPJS akan melaksanakan kewajibannya, karena ada kewajiban BPJS membayar klaim paling lambat 2 minggu. 2 minggu, ya. Luar biasa. Rekan sejawat direktur dan manajemen rumah sakit, bagi yang tertarik bagaimana cara menghitung biaya rumah sakit, apakah lebih kecil atau lebih besar dari BPJS, dan tadi sudah diinformasikan ICD-9 atau ICD-10 tadi ya, kami coba lampirkan tentang kalkulator sederhana yang bisa Anda download di link di bawah ini ya, atau Anda bisa scan QR code yang tertera di akhir video. Sejawat direktur rumah sakit, mengelola rumah sakit bukan cuma urusan menyembuhkan orang sakit. Kita sama-sama tahu dan memastikan bahwa institusi yang punya urat nadi finansial yang sehat itu harus terus melayani. Saya Hartanto, ini adalah Hospital Business Breakthrough dari Inspiri Indonesia. Eksekusi segera strateginya. Sampai jumpa di episode terobosan yang akan datang. Stay tune to channel YouTube Inspiri. Salam inspirasi.